sambil nyetir masih bisa, sambil kita naik kereta misalnya, di transportasi umum masih bisa kita sambil mendengarkan rotal gitu, sambil kita simak apa dia baca ini. Oh ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang teknik-teknik murojaah. Gimana caranya agar menghafal atau menghafal itu menjadi menyenangkan dan bahkan hasilnya lebih lancar dibandingkan kita murojaah dengan cara biasa. Teknik-teknik murojaah ini sudah saya tuliskan di buku ini, Murojaah is my hobby, semuanya sudah ada di sini. Juga ada penjelasannya bagaimana tentang teknik-teknik murojaah. Silakan kalau ada sahabat yang ingin memiliki buku ini bisa dihubungi di channel saya ini. Sahabat, udah kita bahas sebelumnya 3 teknik. Kita bahas teknik berikutnya sekarang, yaitu dengan cara murojaah saling bertanya. Murojaah saling bertanya. Bagaimana murojaah saling bertanya ini, sahabat? Nah, ini 2 orang lah ya, 2 orang berpasangan gitu. Nah, kemudian usahakan dua-duanya jangan pegang mushaf. Dua-duanya jangan pegang mushaf agar dua-duanya dihitung sebagai murojaah. Kalau satu pegang mushaf, yang nanya pegang mushaf, yang ditanya nggak pegang mushaf, maka yang murojaah ini cuma yang ditanya saja. Usahakan dua-duanya nih jangan pegang mushaf. Jadi nanti bergantian. Misalnya si Aziz sama si Zulfikar gitu ya. Nanti Aziz yang nanya, Zulfikar yang jawab. Nah, nanti setelah beberapa pertanyaan, Zulfikar lagi yang nanya, Aziz yang jawab. Gantian kayak gini. Nah, tapi tadi kembali lagi, usahakan dua-duanya jangan pegang mushaf. Ini yang selalu saya tekankan dengan cara teknik murojaah. Jangan sampai seneng atau selalu bahkan pegang mushaf. Karena kalau kita pegang mushaf, itu tidak melatih otak kita, tidak melatih pikiran kita. Kita dilenakan, dinyamankan dengan adanya mushaf. Tapi kalau kita nggak pegang mushaf, maka kita akan mengeksplor nih isi kepala kita, isi pikiran kita. Apa yang sudah kita hafal itu kemudian terkeluarkan semuanya. Maka usahakan jangankan yang ditanya, yang nanya pun usahakan jangan pegang mushaf. Usahakan benar-benar nih jangan pegang mushaf dua-duanya. Jadi yang ditanya pun kemudian dia mikir pertanyaannya itu adalah hasil dari hafalannya, bukan dari apa yang dilihatnya, bukan, tapi hasil dari apa yang sudah dihafalkannya. Misalnya tadi Aziz sama Zulfikar berdua saling bertanya nih ya. Maksudnya saling bertanya nih, satu dulu nanya, Aziz nanya sama Zulfikar. Ada 5 hal yang bisa ditanyakan di sini. Yang pertama, sambung ayat yang sesudahnya. Bisa kita minta 3 ayat sesudahnya, bisa 5 ayat sesudahnya, atau bahkan 10 ayat sesudahnya. Misalnya nih kita juz 30 aja nih ya. Misalnya si Aziz nanya ke Zulfikar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawaril kunnas. Kemudian dijawab, minta 3 ayat sesudahnya misalnya. Wallaili idza as'as wasubhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Jawab sama Zulfikar itu. Itu sesudahnya. Atau bisa juga 3 ayat sebelumnya misalnya. 3 ayat yang sebelumnya. Misalnya kayak tadi Wallaili idza as'as, 3 ayat sebelumnya. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas, fala uqsimu bil khunnas, alimat nafsum ma ahdarat. Itu 3 ayat yang sebelumnya misalnya. Atau bisa juga kita nanyanya dengan cara menanyakan nomor ayat. Kita sebut nomor ayat, misalnya Aziz nanya sama Zulfikar, tolong sebutkan ayat 14 surat At-Takwir. Alimat nafsum ma ahdarat. Atau misalnya Aziz bisa juga bertanya, dia bacakan fala uqsimu bil khunnas, itu ayat berapa?
Itu ayat yang ke-15 gitu, tanya Dzulfikar. Atau bahkan bisa lebih jauh daripada itu. Bertanya tentang terjemah, misalnya terjemah dari ayatnya. Terjemah dari ayat yang dari satu ayat gitu. Misalnya si Aziz bertanya demi subuh ketika bernafas misalnya, kan kayak gitu kalau literiknya. Lalu katanya si Dzulfikar, wasubhi idza tanaffas. Atau bisa juga kemudian Aziz bertanya tentang terjemah satu ayat misalnya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Apa artinya gitu? Katanya Dzulfikar, tidaklah mereka bisa berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Jadi ini nih tentang terkait pertanyaan-pertanyaan tadi ya, apa saja yang ditanyakan bisa sesudahnya, bisa sebelumnya, bisa nomor ayat, atau bisa juga ditanya nomor ayat, baca satu ayat nomornya apa gitu, atau gitu bisa juga kita nanyakan di surat apa ayat itu misalnya. Si Aziz misalnya bertanya, dia baca misalnya satu ayat, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, juz 30 surat apa? Al-Syiqaq katanya si Dzulfikar gitu ya. Macam-macam ini model-modelnya. Nah, bahkan kalau bisa untuk lebih memperkuat semangat atau untuk lebih menyemangati berdua orang ini atau beberapa orang yang saling bertanya ini nantinya, kalau bisa bahkan ada reward, ada vanisnya kalau bisa. Ada reward, ada vanis. Nah, tapi jangan dalam bentuk uang ya, dan jangan dalam bentuk barang. Karena kalau kayak gitu nanti judi kan ya. Jangan sampai misalnya yang kalah menraktir yang menang, itu nanti judi. Siapa yang kalah nanti traktir yang menang, nggak boleh kalau kayak gitu, itu nanti bisa jadi jatuhnya ke dalam judi. Atau yang kalah nanti ngasih uang 5.000 kepada yang menang, itu bisa jadi nanti itu bisa jatuhnya ke judi nantinya. Makanya jangan dalam bentuk barang, reward atau vanisnya. Bentuknya apa misalnya? Mijitin. Nah, yang kalah mijitin yang menang. Atau apa bentuknya? Yang kalah misalnya push up 50 kali. Atau yang kalah misalnya baca 1 juz. Atau yang kalah misalnya nulis 1 atau 2 surat gitu. Atau yang kalah misalnya nyucikan baju yang menang. Nah, nggak apa-apa kalau nyucikan baju kan ya. Yang kalah nyucikan baju yang menang misalnya. Ini biar lebih semangat. Biar ada sesuatu yang ingin dikejar, ada sesuatu itu yang ingin diraih, sampai bikin seperti itu gitu ya. Itu tadi saling bertanya. Jadi insya Allah kalau dengan mujalah seperti ini, kalau kita bisa membuktikan seperti ini, misalnya nih dengan teman satu kelompok tahfidz kita, atau dengan teman yang satu kamar dengan kita, atau dengan teman satu kelas dengan kita, atau dengan saudara kita, kalau kita bisa membuktikan dengan seperti ini, nantinya kemudian akan memberikan semangat kita juga untuk murojaah biasa, murojaah konvensional. Karena kita ngejar pengen menang dalam kompetisi ini, misalnya kita jadwalkan dengan teman kita kayak gini seminggu, sepekan 2 kali, misalnya sepekan dua kali kayak gini. Nah, biar kita menang, akhirnya kita apa? Kita semangat untuk murojaah. Kita semangat misalnya yang kita biasa bikinkan atau kita pertanyakan juz 30, maka kita semangat nih. Juz 30 harus benar-benar lancar, harus benar-benar menguasai. Karena apa? Karena kita pengen ketika kompetisi dengan teman kita tadi, saling bertanya dengan teman kita tadi, kita pengen kita yang juara akhirnya. Nah, jadi dengan murojaah seperti ini memicu murojaah yang biasa, murojaah yang konvensional. Dan ini baik sekali wajah seperti ini. Ini baik sekali untuk ditekuni bagi mereka yang menghafalkan Al-Qur'an. Jadi bahkan karena untuk membuktikan kita benar-benar hafal dengan 1 surat atau 1 juz itu, kita bahkan bukan cuma sekedar hafal urutannya, sesudah ini apa, bukan, bahkan kita bisa tarik ke belakang. Sebelumnya bahkan kita bisa baca. Atau bahkan kita bisa tahu nomor ayatnya, ayat sekian yang ini, atau ayat yang ini, surat ini, apa bunyinya. Kita bahkan untuk bisa seperti itu, maka untuk memicunya adalah dengan cara murojaah, saling bertanya seperti ini.
Kalau bisa tadi dirutinkan atau diagendakan. Kalau kita misalnya memegang kelompok tahfidz, kita ngajar tahfidz, maka kalau bisa ini mereka yang di bawah kita ada agenda seperti ini, saling bertanya satu sama lain. Nah, nanti mereka kita arahkan, bikin kesepakatan. Yang menang dapat apa, yang kalah melakukan apa gitu. Yang menang dapat apa, yang kalah melakukan apa, bisa jadi saling pijit, tadi itu contoh nyucikan baju temannya, atau apalah, yang penting jangan bentuknya uang, jangan bentuknya barang tadi itu. Jangan sampai yang kalah apa, belikan pulsa kuota buat yang menang, jangan. Itu jatuhnya nanti ke judi nanti kalau bentuknya seperti itu. Ini aja rame-ramean gitu, rame-ramean. Jadi tapi kita pengen berkompetisi ya. Bukan pengen mengalahkan teman kita, tapi kita pengen lebih baik jadinya. Nah, tapi tadi ya, ingat dua-duanya jangan pegang mushaf. Jadi dua-duanya mengeksplor isi pikirannya, isi ingatannya. Ketika yang bertanya ini membenarkan atau menyalahkan temannya, memang berdasarkan hafalannya, bukan berdasarkan mushaf yang dilihatnya. Jadi yang bertanya ini juga benar-benar mengingat-ingat, benar gak sih apa yang dibacakan oleh temannya tadi? Ketika temannya salah dengan sambungan ayat tadi, misalnya dimintanya menyambung ayat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal la tuqrimunal yatim. Maka kalau kita memang yang menanyakan ini benar-benar hafal, benar-benar sadar, menyimak dengan apa yang dibaca teman kita, maka kita akan tahu salah gitu. Kalla, bukan itu, bukan. Kasih kesempatan lagi sekali misalnya. Kasih kesempatan lagi sekali misalnya. Dengan apa yang dibacakannya tadi itu dibenerin. Tapi kalau pakai mushaf, itu melenakan nantinya. Tidak mengeksplor hafalan kita, tidak membuat kita mengingat-ingat dengan apa yang sudah kita hafalkan. Maka yang nanya harus benar-benar hafal dengan apa yang ditanyakannya. Jangan mengawang-awang juga. Makanya ini tadi dua-duanya mengekspor dua-duanya untuk rajin semangat murojaah, agar ketika sesi seperti ini lebih semangat kemudian. Oke, ini yang keempat teknik murojaahnya. Nah, yang kelima teknik murojaahnya ini adalah murojaah dengan mendengarkan murotal. Nah, kalau yang sebelumnya itu menyimak hafalan orang lain, baik itu teman kita, baik itu murid kita. Nah, kalau menyimak hafalan orang lain, ini bisa salah yang dibaca orang tadi, bisa benar. Maka kita harus benar-benar sadar dengan apa yang dibacakannya tadi itu. Kita bisa menegur kemudian, karena ingat kembali, tidak pegang mushaf. Nah, begitu juga mendengarkan murotal ini. Kalau mendengarkan murotal kan insya Allah apa yang dibaca di dalam kaset atau di dalam murotal itu pasti insya Allah benar, jarang sekali salahnya. Maka fungsinya ini bukan mengkoreksi orang yang membaca atau kita mencari kesalahan dari apa yang dibacakan orang tadi, bukan. Maka ini fungsinya adalah untuk mengkoreksi hafalan kita. Benar nggak hafalan kita? Nah, kembali lagi, jangan pegang mushaf saat mendengarkan murotal. Dan syarat yang kedua, kita harus benar-benar menyimak apa yang dibacakan orang atau dibacakan qori di murotal itu. Jangan sambil ngajarin yang lain. Kalau kita sambil dengerin murotal, misalnya sambil ngetik, nggak kehitung itu nanti buat murojaah. Kenapa nggak kehitung murojaah? Karena fokus pikiran kita pada ngetik itu, bukan pada apa yang dibaca di dalam murotal itu. Maka ini kita harus benar-benar menyimak. Karena dengan seperti ini nanti kita berasa nih, kalau ternyata ada yang kurang, minnya kah kurang, atau ada yang salah harokatnya kah salah, atau ada yang salah gunahnya kurang kah, atau ada yang salah panjang pendeknya kah, terasa nanti semua itu kalau kita menyimak murotal dengan benar-benar. Karena insya Allah tadi yang dibaca di dalam murotal kan benar nih ya, kita simak benar gitu. Simak apa yang dibaca, sambil nyetir masih bisa ini ya, sambil nyetir masih bisa, sambil kita naik kereta misalnya
di transportasi umum masih bisa kita sambil mendengarkan murotal gitu, sambil kita simak apa dia baca ini. Oh ternyata pas gitu. Tapi ingat tadi kita mengikuti, di pikiran kita ngikutin, kita nyimak ini nyimak ya, bukan cuma ngedengerin tapi nyimak apa yang dibaca di dalam murotal tadi itu. Kan ini yang saya pakai, karena saya ngapal kan bukan dengan mushaf, saya pakai kaset. Maka murojaah juga saya dibantu oleh kaset ini, dibantu oleh murotal ini, dan saya merasakan efeknya luar biasa sekali murojaah dengan murotal ini. Ini akan membantu sekali kita untuk melancarkan hafalan dan membenarkan hafalan kita. Saya merasa sekali ini, bisa panjang pendeknya pas, semuanya itu gunahnya pas, karena ngikutin apa yang dibaca di dalam murotal. Padahal saya nggak pakai mushaf, mengapa? Cuma pakai murotal saja. Tapi itu cukup sebetulnya. Asal tadi kita benar-benar menyimak apa yang di dalam murotal, dan jangan pakai mushaf melihatnya. Asal kita benar-benar nyimak nih ya. Yang dibacakan di dalam murotal tadi, amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Ini sama kayak seperti kita menjadi makmum dalam sholat. Nah, kita nyimak benar dengan apa yang dibacakan oleh imam tadi itu. Maka insya Allah ini juga menjadi cara untuk membenarkan dan melancarkan hafalan kita. Kalau ternyata yang dibaca di murotal tadi kita bingung sambungannya apa gitu, nah maka kita bisa mengingat dari apa yang dibacakan oleh si qori di dalam murotal tadi itu. Ya, ini dulu sahabat yang dapat saya sampaikan, 2 teknik dulu saat ini. Insya Allah nanti kita sambung, kita lanjutkan pada teknik-teknik berikutnya, pada sesi berikutnya insya Allah. Agak panjang teknik murojaah ini karena memang ada banyak sekali teknik agar jangan sampai kita murojaah bosen, jangan sampai kemudian murojaah kita seperti itu saja. Ada banyak variasi yang kita dapatkan dengan teknik-teknik ini. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa itu?